Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita. Masih bersama di mata kuliah keperawatan bencana. Kali ini dengan saya, Bu Ita Apriliani. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang sistem penanggulangan bencana terpadu. Oke, baik. Langsung saja ya ke slide berikutnya. Ya, sebagai pendahuluan, kita bisa melihat bagaimana potret bencana, akibat bencana ya. Kita ketahui di negara kita termasuk negara yang rawan bencana karena ada di secara geografisnya ada di dekat garis khatulistiwa, di mana banyak sekali ada gunung berapi yang aktif, kemudian dari tanah, kontur tanahnya yang mulai bergeser dan sebagainya, termasuk juga rawan bencana terhadap banjir, ya, karena eksploitasi hutan dan sebagainya. Nah, potret bencana yang seringkali kita jumpai di negara kita menjadi sebuah keprihatinan sekaligus tantangan buat kita sebagai seorang perawat untuk bisa bekerja sama dan bersinergi dengan elemen negara lainnya agar bisa membantu masyarakat yang nantinya membutuhkan pertolongan kita. Ya, belajar dari pengalaman kita pada saat prabencana biasanya untuk penanggulangan bencana itu kurang diperhatikan, terutama di kesiapsiagaannya yang kurang, dan biasanya bencana terjadi pada waktu yang kita tidak siap. Nah, ini yang harus kita perhatikan, sehingga sebenarnya semua elemen negara, terutama di Indonesia ya, masyarakatnya dan juga semua perangkat-perangkat yang ada di negara kita itu mestinya sudah dibekali dulu terhadap bagaimana penanganan bencana. Karena tadi bencana seringkali terjadi pada saat kita tidak siap. Ya. Nah, kondisi prabencana ini yang harus kita perhatikan sehingga menjadi warning buat kita semua, ya, tidak hanya untuk tenaga kesehatannya, tapi juga untuk semua aparatur negara dan juga masyarakat. Kemudian pada saat kondisi darurat, nah kalau kita belajar dari pengalaman, biasanya akan terjadi panik berkepanjangan, ya, tidak tahu apa yang harus diperbuat, kemudian koordinasi yang kacau, kewenangan yang tidak jelas, stres baik dari diri si korban, kemudian family, tetangga maupun tetangga korban maupun sanak famili ya. Kemudian distribusi bantuan yang kacau, ya, sehingga tidak tertuju pada sasaran ya. Ada beberapa kondisi juga yang kita lihat adanya bantuan malah itu untuk direbut oleh para korban tanpa pendistribusian yang baik, sehingga itu semakin membuat kacau keadaan. Kemudian ketidakpercayaan pada pemerintah, tekanan media yang mau tidak mau ini menjadi sumber berita yang empuk buat mereka, dan ini malah menjadi bahan eksploitasi. Ya, seringkali tekanan dari media ini yang membuat kondisi semakin terlihat kacau. Kemudian isu yang menyesatkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, semuanya ingin membantu, tetapi tidak banyak yang bisa diperbuat, bahkan biasanya terjadi keamanan yang terganggu. Nah, kondisi-kondisi pada saat darurat ini yang sering dijumpai pada saat bencana, sehingga hal-hal ini membutuhkan sistem penanganan yang terpadu ya. Berikutnya kondisi pasca bencana yang perlu diperhatikan adalah pemulihan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berjalan lambat dan tidak menyeluruh. Kemudian bantuan hanya sebatas pada masa tanggap darurat saja. Bantuannya tidak merata dan terutama di faktor psikososial itu tidak tertangani secara tuntas, sehingga banyak sekali menyisakan kasus-kasus seperti depresi dan post-traumatic syndrome. Nah,
Adapun kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan bencana ini diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, berupa urusan bersama tentang hak dan kewajiban seluruh stakeholder yang diatur pemerintah sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha sebagai platform nasional. Merubah paradigma respon menjadi pengurangan resiko bencana ini juga sangat penting digaungkan atau disoundingkan ke semua elemen ya, sehingga secara tidak sadar nanti semua warga masyarakat itu bisa lebih siap siaga untuk mengatasi bencana. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak pra-bencana, pada saat dan pasca bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi. Kemudian bagaimana membangun masyarakat yang tangguh dan tahan dalam menghadapi bencana, dan membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai, dan integrasi penanganan bencana dalam rencana pembangunan. Bisa dalam APBN dan sebagainya ya, RKP daerah dan sebagainya. Nah, ini poin-poin penting yang disampaikan di Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, kita tahu di beberapa kondisi ya di tahun kemarin ya ada beberapa arahan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana tahun 2001 yang disampaikan adalah berupa hal yang paling utama pelaksanaan di lapangan, bukan hanya membuat aturan. Kemudian kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi, baik dari hulu ke hilir. Penyelenggaraan manajemen tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta peringatan dini dilakukan secara cepat dan akurat. Kemudian adanya edukasi dan literasi kebencanaan yang harus terus ditingkatkan mulai dari lingkup keluarga. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan bencana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah ini. Yang pertama, pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Kemudian perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Ya, perlindungan masyarakat dari dampak bencana ini bisa bekerja sama dengan baik dari pemerintah maupun swasta ya. Nah, penggunaan BPJS dan sebagainya, kemudian asuransi dan sebagainya itu bisa masuk ke poin ini. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum ya di beberapa daerah. Misalnya yang saya tahu itu ada di Bantul itu ya, pasca tsunami waktu itu, gempa dan tsunami, sekarang ini ada perkampungan yang di situ isinya rumah-rumah yang dibangun khusus untuk korban-korban bencana. Nah, ini merupakan salah satu fasilitas yang diadakan oleh pemerintah sehingga masyarakat tetap mendapatkan haknya, ya, terutama dari sisi tempat tinggal. Kemudian pemulihan kondisi dari dampak bencana, termasuk juga dampak secara psikologis ya. Adanya dampak traumatis juga ini menjadi salah satu dampak yang tidak bisa dipungkiri menjadi sumber stres yang seringkali berlanjut pada gangguan jiwa ya. Masuk kondisi pemulihan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai. Ya, jadi tetap harus dialokasikan anggarannya ya dalam bentuk dana siap pakai dan bentuk APBN. Kemudian pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dengan kredibilitas dari ancaman dan dampak bencana ya. Di data-data yang mungkin arsip-arsip negara jangan sampai karena ada bencana kemudian hilang, rusak atau dan sebagainya. Nah, ini perlu diantisipasi dan merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Berikutnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, di lini daerah tanggung jawabnya yang pertama penjaminan pemulihan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana,
pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, serta pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai. Nah, berikut ini sistem penanggulangan bencana sesuai dengan denahnya dan kita mulai dari legislasi ya. Jadi di sini legalitas dari sistem penanggulangan harus terjamin ya. Siapa saja yang berhak dan punya wewenang dalam penanganan bencana. Ini harus tertuang di legislasinya di sini. Nah, dari badan yang mengatur legislasi ini nanti akan dibuat perencanaan, kemudian lembaga yang nantinya akan berwenang dan juga pendanaan ya, karena pendanaan ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penanggulangan bencana ya. Mau tidak mau pada saat terjadi bencana, orang-orang yang menjadi korban bencana pastilah sangat membutuhkan bantuan ya. Nah, bersyukurnya di Indonesia ini ya, karena kita sangat terkenal ya dengan mungkin di sisi lain banyak bencana, tapi ternyata hikmah di balik bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah makin banyaknya orang yang peduli dengan sesama ya. Dan kalau kemarin ada yang sampai mengumpulkan donasi sampai berapa miliar seperti itu dalam waktu yang sangat singkat ya, karena pengaruh media sosial yang juga itu sedikit banyak sangat membantu terkait dengan pendanaan ini. Nah, kaitannya ini yang perlu diperhatikan lagi adalah perencanaan dan kelembagaan. Dari mana setelah dana terkumpul ini akan tersalurkan kemana ya, jangan sampai kemudian menjadi salah sasaran ya. Dari 3 faktor ini kemudian dikembangkan melalui pengembangan kapasitas ya. Siapa saja yang nantinya akan berwenang untuk mendistribusikan ya bantuan yang nanti dibutuhkan oleh para korban. Berikutnya penyelenggaraan penanggulangan bencana ya. Ini merupakan siklus yang nantinya akan berjalan dari legislasi sesuai dengan sebagai input dan nantinya akan keluar berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan merupakan outcome sekaligus input bagi sistem legislasi di awal perencanaan. Nah, adapun legislasi di beberapa di lini nasional dan daerah meliputi ini terkait dengan perundangan, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, menteri, dan kepala BNPB. Kemudian di daerah nanti yang akan bertanggung jawab terhadap legislasi penanganan bencana di sini yaitu peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati, dan kemudian penanggulangan bencana secara kelembagaan. Secara lembaga yang kita kenal di negara kita sebagai lembaga yang khusus untuk menangani menangani bencana adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, nah di sini di BNPB ini ada unsur pengarah, unsur pelaksana, kemudian baru turun ke BPBD provinsi. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, kemudian ke arah kota ya. Untuk unsur pengarahan dan pelaksanaannya dari setiap level pemerintahan ini pasti ada ya. Nah, di sini kalau di provinsi ada 11 orang, kalau di kabupaten nanti ada 9 orang, termasuk di dalamnya 5 unsur pemerintah dan 4 unsur profesional ya. Termasuk di situ nanti ada dokter, perawat, dan tenaga-tenaga lain yang nantinya diperlukan untuk berkoordinasi dalam penanganan bencana yang diperlukan. Kemudian kelembagaan. Secara kelembagaan ada non formal ya, meliputi National Platform, Planas PRP atau Forum Masyarakat Sipil, lembaga usaha, perguruan tinggi, media, dan forum lembaga internasional. Kemudian di lokal platform ada PRB ya. Di sini ada di NTT dan Jogja, dan platform tematik meliputi Forum Merapi, Forum Slamet ya,
kemudian di beberapa daerah juga nanti ada sendiri. Nah, lembaga-lembaga non-formal ini tetap harus diupayakan ada dan bisa menaungi berbagai bantuan yang mungkin nantinya bisa disalurkan ke mereka, baru kemudian bisa disatukan di BNPB, sehingga ini sangat membantu terlaksananya bantuan bencana dengan cepat dan tepat. Selanjutnya di perencanaan. Nah, perencanaan penanggulangan bencana ini meliputi rencana penanggulangan bencana dan rencana tiap jenis bencana. Untuk penanggulangan bencana ada tingkat nasional dan tingkat provinsi, ya. Kemudian di rencana tiap jenis bencana dibedakan menjadi 4, ada rencana mitigasi, kemudian kontingensi, operasi, dan pemulihan. Panduan penanganan bencana dalam perencanaan pembangunan nasional atau daerah ini dilakukan penanggulangan bencana dalam rencana penanggulangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Selanjutnya pendanaan. Nah, untuk pendanaan ini dibedakan menjadi 5, berupa dana DIPA atau ini merupakan APBN dan APBD. Jadi untuk penanganan bencana sendiri sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah itu harusnya sudah ada, ya, dan ini digunakan untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terkait dengan kegiatan pengurangan risiko bencana. Kemudian untuk Pemda provinsi sendiri dalam mata anggaran kebencanaan akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan, ya, kerawanan dan kemampuan daerah. Dana kontingensi ini berupa penanganan kesiapsiagaan, kemudian dana siap pakai atau dana yang on call ini berupa bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana. Selanjutnya ada bantuan sosial berupa dana berpola hibah dan juga dana yang bersumber dari masyarakat, ya, seperti donasi gitu dan sebagainya. Oke. Selanjutnya pengembangan kapasitas. Nah, kapasitas di sini yang dimaksud di sini merupakan kemampuan sumber daya dalam menangani ancaman atau bencana, ya. Kapasitas ini berupa kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya, kapasitas iptek, serta kapasitas manajemen. Adapun yang termasuk ke dalam kapasitas kelembagaan ini berupa ada tidaknya badan penanganan bencana daerah, kemudian platform daerah, dan juga forum lainnya. Kapasitas sumber daya meliputi sumber daya manusia, bisa dilakukan melalui pelatihan personil, relawan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, kemudian prasarana, berupa kantor, pusdalops, ya, kemudian alat transportasi dan komunikasi. Selanjutnya, yang dimaksud kapasitas iptek di sini adalah bagaimana kita menyiapkan penguasaan tenaga sumber daya manusia itu disiapkan untuk menguasai penguasaan iptek, pendidikan tinggi, dan bagaimana melakukan iptek dalam bentuk terapan yang khususnya nanti akan digunakan pada saat penanggulangan bencana. Kemudian yang keempat, kapasitas manajemen. Nah, kapasitas manajemen ini berupa prosedur koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Nah, ini merupakan bagian alur penyelenggaraan penanggulangan bencana, ya, dari prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Di prabencana nanti ada situasi tidak ada bencana, ya, jadi dalam kondisi tenang. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini berupa perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, pendidikan, ya, kemudian pelatihan, penelitian, dan penataan tata ruang, ya. Nah, termasuk misalnya ada
simulasi ya, simulasi penanganan bencana ini masuknya ke tahap di sini ya, situasi tidak ada bencana. Kemudian di prabencana juga ada situasi terdapat potensi bencana. Nah, potensi bencana ini bisa dilakukan dengan kegiatan mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan. Berikutnya di fase saat tanggap darurat, ya, pada saat sudah terjadi bencana, maka yang bisa dilakukan adalah kajian cepat, status keadaan darurat, penyelenggaraan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan serta pemulihan korban. Kemudian di pasca bencana ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, rehabilitasi dan rekonstruksi ini berupa rehabilitasi misalnya sarana dan prasarana, kemudian kondisi sosial ekonomi di tempat korban, kemudian rehabilitasi secara kesehatan, kamtib ya, keamanan dan ketertiban, serta rekonstruksi dan rehabilitasi lingkungan ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang nantinya diperlukan untuk setiap kondisi baik saat terjadi bencana dan pasca bencana. Oke, ya itu untuk sistem penanganan bencana sebagai pendahuluan di pertemuan awal-awal ini. Ya, semoga bisa menjelaskan kondisi yang nantinya bisa teman-teman lebih pertajam lagi dengan discovery learning dan juga belajar dari sumber-sumber yang lain. Ya, nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.